Hai teman-teman, kali ini aku akan membahas sedikit atau mempresentasikan mengenai materi rangka pendesainan struktur, sistem perencanaan dan pengendalian manajemen. Yang dimana teman-teman, materi ini tuh dibahas di dalam mata kuliah sistem pengendalian manajemen yang dosen pengampunya adalah Dr. Magdalena Wulur, SEMM. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Karena dari itu, kenalin nih, aku Sakira Nabila Rahman dengan NIM 220611 020585 dari kelompok 2 kelas 48. Nah, nggak perlu kita berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasan materinya. Rangka konseptual pendesainan struktur SPPM yang diuraikan dalam bab ini menggambarkan komponen-komponen yang diperlukan untuk membangun struktur SPPM dan rangka pendesainannya agar struktur sistem tersebut efektif sebagai sarana untuk menyusun rencana dan melaksanakan rencana yang telah disusun. Perencanaan kemudian mendesain struktur SPPM sedemikian rupa sehingga memungkinkan struktur sistem tersebut melepaskan atau unleashing potensi seluruh modal manusia, mengerahkan dan memfokuskan seluruh potensi tersebut ke penyusunan rencana dan melaksanakan rencana yang telah disusun. Mulai dari bab 10 sampai dengan bab 18 diuraikan berbagai komponen yang membentuk struktur SPPM. Nah teman-teman, ada poin-poin menarik yang akan kita bahas dalam materi ini. Yang pertama adalah konsep struktur sistem dan rangka konseptual pendesainan struktur SPPM. Struktur sistem adalah komponen-komponen yang saling terkait dalam membentuk sistem. Setiap komponen memiliki fungsi untuk mencapai tujuan sistem. Struktur sistem yang baik adalah yang sesuai dengan tuntutan lingkungan bisnis. Prinsip struktur mengikuti fungsi juga diterapkan dalam pembangunan bangunan dan organisasi. Struktur organisasi dibangun berdasarkan fungsi yang dibutuhkan untuk menghadapi lingkungan bisnis. Jika organisasi harus beroperasi dengan cepat, mengikuti kebutuhan pelanggan, dan memiliki pekerja berpengetahuan, struktur yang sesuai adalah yang responsif, fleksibel, terintegrasi, mampu belajar, berkapasitas untuk berubah, dan inovatif. Nah, pendesainan struktur SPPM dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan bisnis. Langkah pertama adalah mengamati pemacu perubahan dan dampaknya terhadap tren perubahan di lingkungan bisnis. Langkah kedua adalah merumuskan paradigma yang sesuai dengan karakteristik lingkungan tersebut, serta mengkomunikasikan paradigma ini melalui perilaku manajemen individu. Dan langkah ketiga adalah mendesain struktur SPPM berdasarkan paradigma yang telah dirumuskan. Dalam pendekatan ini, juga digunakan pendekatan Human Capital Leverage untuk memastikan struktur yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Struktur SPPM bertujuan untuk mengoptimalkan potensi SDM organisasi dan mencapai visi organisasi. Pendesainan struktur ini melibatkan komunikasi mindset dan perilaku operasional dalam organisasi melalui peraturan, sistem dan prosedur, serta keputusan resmi. Struktur SPPM juga berperan penting dalam desain proses SPPM. Misalnya, jika struktur organisasi didesain sebagai sistem anggaran berbasis aktivitas, maka proses penyusunan anggaran akan menggunakan anggaran dengan manajemen berbasis aktivitas dan pemantauan pelaksanaan anggaran menggunakan sistem biaya berbasis aktivitas. Struktur organisasi lintas fungsional bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu, sistem anggaran, implementasi, dan pemantauan juga harus didesain untuk mempertimbangkan hal tersebut. Dalam hal ini, activity-based budgeting, activity-based management, dan activity-based cost system digunakan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengurangi biaya melalui pengelolaan aktivitas. Dengan demikian, 3 tahap proses SPPM, yaitu sistem penyusunan anggaran, implementasi dan pemantauan
harus sejalan dengan struktur organisasi lintas fungsional yang fokus pada pelanggan. Nah, teman-teman dapat melihat pada gambar di samping, yaitu gambar 9.1 mengenai rangka konseptual pendesainan struktur SPPM. Teman-teman, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu komponen struktur SPPM. Di dalam bab 1, telah dijelaskan bahwa SPPM merupakan suatu sistem yang digunakan untuk merencanakan berbagai kegiatan perwujudan visi organisasi melalui misi pilihan. Untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan memantau kegiatan, diperlukan wadah untuk menampung kegiatan tersebut. Maka dari itu, struktur SPPM merupakan wadah yang digunakan untuk menampung kegiatan perencanaan, pengimplementasian rencana, dan pemantauan pelaksanaan rencana kegiatan. Struktur SPPM berupa komponen-komponen yang terkait satu dengan lainnya, yang secara bersama-sama digunakan untuk mewujudkan tujuan sistem. Nah, tujuan SPPM adalah untuk mewujudkan visi organisasi sebagai institusi pencipta kekayaan. Di dalam struktur SPPM terdiri 3 komponen, teman-teman. Yang pertama adalah struktur organisasi atau organization struktur. Yang kedua adalah jejaring informasi atau information network. Dan yang ketiga adalah sistem penghargaan atau reward system. Teman-teman, kita langsung saja ke komponen yang pertama, yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi adalah pengorganisasian modal manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam manajemen tradisional, manusia dianggap sebagai faktor produksi yang sama dengan bahan, mesin, gedung, dan tanah. Oleh karena itu, disebut sumber daya manusia. Mereka diorganisasikan berdasarkan keahlian mereka, seperti yang diajarkan oleh Adam Smith dalam Division of Labor. Namun, dalam lingkungan bisnis saat ini yang dipenuhi dengan persaingan dan perubahan yang cepat, paradigma terhadap manusia harus berubah. Manusia sekarang dianggap sebagai modal utama dan organisasi harus dirancang untuk mengoptimalkan potensi manusia ini dalam mencapai tujuan. Pendekatan human capital leverage menggantikan financial asset leverage dalam menciptakan kekayaan organisasi. Dalam lingkungan bisnis global, customer memegang kendali bisnis. Oleh karena itu, organisasi perlu didesain agar kegiatan modal manusia difokuskan kepada kepuasan pelanggan. Paradigma terhadap organisasi juga berubah dari yang tadinya koleksi kotak fungsional menjadi pool of share, competence, and resource. Ini mempengaruhi pergeseran kekuasaan dalam organisasi dari manajemen puncak ke karyawan dan manajer yang memiliki wewenang mengelola sistem. Teman-teman tahu nggak? Lingkungan bisnis global juga penuh dengan persaingan yang tajam, sehingga organisasi harus mampu beradaptasi dengan cepat. Peter F. Drucker, beliau menyatakan bahwa setiap organisasi saat ini harus membangun manajemen perubahan dalam struktur organisasinya. Strategi fokus juga diperlukan dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Organisasi harus fokus pada bisnis intinya dan membangun jejaring organisasi serta kemitraan dengan mitra bisnis dan pemasok. Dalam buku ini ada 5 bab yang membahas bagaimana mendesain struktur organisasi yang sesuai dengan lingkungan bisnis, termasuk desain organisasi. Untuk memperbaiki sistem, organisasi lintas fungsi, organisasi tanpa batas, kemitraan bisnis, dan pemberdayaan karyawan. Next, komponen yang kedua yaitu jejaring informasi atau information network. Jejaring informasi merupakan komponen penting dalam struktur SPPM. Sebelumnya, informasi diolah secara manual dan hanya dapat diakses oleh manajemen puncak melalui laporan akuntansi. Namun, dengan kemajuan teknologi informasi, karyawan dapat mengakses pusat informasi yang disimpan dalam shared database. Hal ini memberdayakan karyawan dalam pengambilan keputusan dan mengurangi kebutuhan akan manajemen menengah dan bawah.
Selain itu, jejaring informasi yang dibangun oleh organisasi tidak hanya digunakan untuk menjalankan bisnis, tetapi juga menciptakan bisnis baru dan menjalin kerjasama dengan pemasok, mitra bisnis, dan pelanggan. Dalam zaman teknologi informasi ini, pengelolaan dengan mode command and control tidak lagi cocok. Perlu diganti dengan mode sense and respond, di mana manajemen bukan hanya memberikan perintah, tetapi juga merespon perubahan dengan cepat. Teknologi informasi berperan sebagai penggerak dalam membangun jejaring informasi dalam organisasi dan antar organisasi. Ini membuka peluang untuk merancang struktur organisasi yang lebih datar dengan menghilangkan jenjang manajemen menengah dan bawah. Teknologi informasi juga memungkinkan organisasi untuk menciptakan bisnis baru serta menjalin kerjasama yang lebih luas dengan pemasok mitra bisnis dan pelanggan. Next, komponen yang terakhir yaitu sistem penghargaan atau reward system. Untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan memantau pelaksana rencana, diperlukan jejaring informasi dan struktur organisasi. Selain itu, alat motivasi juga diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dan perilaku yang diharapkan. Penggunaan sistem penghargaan sebagai motivasi dalam mencapai tujuan organisasi dan perilaku yang diinginkan adalah langkah yang penting. Pada manajemen tradisional, penilaian kinerja hanya berdasarkan pada ukuran keuangan yang bersifat sempit dan berjangka pendek. Balance scorecard memperluas pengukuran kinerja dengan melibatkan perspektif pelanggan, proses, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Hal ini membuat pengukuran kinerja menjadi lebih komprehensif dan menginspirasi eksekutif untuk memikirkan keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang. Selain itu, desain sistem penghargaan berbasis kinerja juga diperlukan untuk mendorong personal dalam mencapai tujuan strategis perusahaan. Dalam buku ini, terdapat 3 bab yang membahas perencanaan sistem penghargaan yang sesuai dengan lingkungan bisnis. Nah, teman-teman, dari poin-poin yang tadi, timbul pertanyaan. Yang pertama, bagaimana jika desain struktur SPPM tidak pas dengan karakteristik lingkungan bisnis yang dimasuki oleh organisasi? Nah, problem yang sering muncul dalam implementasi SPPM adalah kelemahan struktur atau proses, atau mungkin keduanya. Jika tujuan sistem tidak tercapai, mungkin karena strukturnya tidak cocok dengan lingkungan perusahaan. Tujuan SPPM juga bisa tidak tercapai karena prosesnya yang lemah. Misalnya nih, jika kita mendesain mobil balap, komponen mobil harus sesuai dengan kebutuhan balapan kan? Jika desain roda mobil salah, mobil tidak bisa digunakan untuk lomba. Dalam hal ini, struktur menjadi penghalang mencapai tujuan sistem. Jika organisasi berada dalam lingkungan bisnis di mana pelanggan memiliki kendali, keberhasilan organisasi ditentukan oleh mampu menghasilkan nilai terbaik untuk pelanggan dan berbeda dari pesaing lain. Jika struktur organisasi tidak sesuai dengan lingkungan bisnis tersebut, kelangsungan hidup organisasi terancam. Oleh karena itu, desain struktur SPPM perlu menggunakan kerangka konseptual untuk memastikan aktivitasnya. Di dalam bab 10 hingga bab 18 mendeskripsikan desain komponen struktur SPPM berdasarkan mindset yang dijelaskan dalam bab 5 hingga dengan bab 9. Selain pertanyaan yang tadi, timbul pertanyaan lainnya. Bagaimana jika desain struktur SPPM tidak sejalan dengan desain proses SPPM? Jadi begini teman-teman. Begitu pula jika misalnya kita memasuki lingkungan bisnis yang kompetitif, yang menuntut organisasi harus memiliki karakteristik yang cepat, fleksibel, terpadu, dan juga inovatif. Namun, kita mendesain organisasi yang hierarkis, fungsional, dengan jenjang yang tinggi. Meskipun organisasi tersebut dijalankan oleh manajer yang smart, menggunakan balance scorecard
dalam perencanaan strategik dan menggunakan activity-based budgeting dalam sistem penyusunan anggaran, organisasi tersebut tidak akan mampu berfungsi dengan baik dalam lingkungan bisnis yang turbulen tersebut. Hal yang sama akan terjadi apabila misalnya perusahaan sudah mendesain struktur organisasi, jejaring informasi, dan juga sistem penghargaan yang sesuai dengan tuntutan lingkungan bisnis global. Namun, masih menggunakan proses SPPM seperti Functional Based Budgeting dan strateginya masih difokuskan pada usaha untuk mengalahkan pesaing. Maka tujuan untuk menjadikan organisasi sebagai pencipta kekayaan tidak akan berhasil. Jadi teman-teman, oleh karena itu, desain proses SPPM harus didasarkan pada desain struktur SPPM dan berbagai mindset yang telah dirumuskan dalam bab 20 sampai dengan bab 29, menyajikan desain tahap-tahap proses SPPM yang sesuai dengan desain struktur SPPM yang dibahas dalam bab 10 sampai dengan bab 18. Dan berdasarkan mindset yang dibahas dalam bab 5 sampai dengan bab 9, desain proses SPPM yang demikian akan menjadikan seluruh kegiatan perusahaan terfokus pada pencapaian tujuan organisasi untuk menciptakan kekayaan. Nah, teman-teman, kesimpulan dari materi yang aku sampaikan yaitu struktur adalah komponen-komponen yang dipadukan untuk membangun sebuah sistem. Struktur SPPM terdiri dari 3 komponen, yaitu struktur organisasi, jejaring informasi, dan juga sistem penghargaan. Di dalam bab ini, menguraikan rangka konseptual pendesainan struktur SPPM dengan menggunakan contingency approach dan human capital leverage approach. Uraian rangka konseptual pendesainan struktur SPPM dalam bab ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi pembelajar dalam menjelajahi uraian rinci mengenai pendesainan komponen-komponen yang membentuk struktur SPPM di dalam bab 10 sampai dengan bab 18. Teman-teman, dalam materi kali ini, aku mengambil referensinya dari buku Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen karya Mulyadi. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengulas lebih dalam lagi, lebih terperinci lagi mengenai materi ini, dapat langsung saja membaca buku ini. Sekian presentasi yang dapat aku sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada salah-salah, karena bagaimanapun masih dalam tahap belajar. Aku akan tutup presentasi ini dengan satu pantun. Duduk sendirian tanpa seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye, sampai jumpa di video-video berikutnya.